Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak umat Tuhan sekalian, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau dengar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan kedua. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ini berisikan doa Tuhan Yesus sebelum dia menjalani masa penderitaan. Di dalam doa Yesus ini paling kurang memuat 3 pokok doa yang penting. Yang pertama, Yesus meminta kepada Sang Bapa supaya permuliakan dirinya. Dan yang kedua, Yesus berdoa bagi kesatuan para murid. Dan yang ketiga, Yesus berdoa bagi kesatuan segenap umat percaya. Pada pokok yang pertama, permintaan Yesus kepada Sang Bapa supaya Sang Bapa mempermuliakan dirinya. Bagian ini tentu mau menegaskan kepada kita umat percaya bahwa dengan Sang Bapa memuliakan Yesus, kita umat percaya dapat mengetahui akan kesatuan antara Yesus dan Sang Bapanya. Sehingga manusia dapat melihat bahwa semua karya Yesus Kristus dalam dunia ini adalah karya Allah bagi keselamatan seluruh ciptaan Allah. Kita pasti ingat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Di sana dengan jelas mengingatkan kepada kita. Yesus berkata bahwa dirinya dan Bapa adalah satu. Kita bisa membaca itu dalam Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu, dalam doa ini Yesus meminta kepada Sang Bapa supaya mempermuliakan dirinya. Sekaligus Yesus juga mempermuliakan Sang Bapa. Sebab antara Sang Bapa dan Yesus adalah satu. Dengan demikian,
dengan apa yang diminta oleh Yesus kepada Sang Bapa ini, mau menegaskan dan memperlihatkan kepada manusia supaya manusia dapat mengetahui kesatuan antara Yesus dan Sang Bapa. Sekaligus dapat melihat bahwa karya Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini adalah karya Allah yang utuh bagi keselamatan seluruh ciptaan. Dengan demikian, maka di dalam doa Yesus ini kita dapat melihat kesatuan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai satu kesatuan yang utuh yang berkarya untuk keselamatan dunia ini, keselamatan kita umat manusia dan segenap ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selanjutnya bahwa Yesus akan segera kembali dalam kemuliaan. Sementara para murid dan segenap umat percaya masih hidup di dalam dunia. Dan kita tahu bahwa kenyataan dunia saat itu, bahkan hari ini, penuh dengan banyak konflik, penuh dengan banyak perseteruan, penuh dengan banyak pertikaian. Sementara para murid dan segenap umat percaya mesti terus berdiri dengan kokoh dan teguh untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia, untuk mengingatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena itu, untuk melakukan tugas pewartaan tersebut, para murid mesti hidup dalam satu persekutuan yang utuh. Bahkan segenap umat percaya mesti hidup dalam satu persekutuan yang utuh demi melayankan tugas pelayanan, tugas pewartaan bagi dunia ini, untuk mengingatkan dan mengumumkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan bagi setiap orang yang percaya pada pemberitaan Injil itu, diselamatkan oleh Tuhan. Kita tentu ingat bahwa kesatuan itu adalah sesuatu yang amat penting. Karena kesatuan di antara para murid dan juga kesatuan umat percaya, kesatuan umat manusia adalah esensi hidup dari umat percaya. Dan di dalam doa Yesus ini, Yesus mengingatkan bahwa kesatuan para murid dan umat percaya itu haruslah disesuaikan dengan hakikat kesatuan di dalam diri Allah sendiri. Di sini tentu Yesus mau berpesan dan mengingatkan kepada para murid dan segenap umat percaya supaya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini mesti tetap saling mengasihi, saling merangkul, saling menghormati, agar mampu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Selanjutnya di dalam doa ini kita melihat bahwa para murid dan juga umat percaya mesti tetap hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Di sini Yesus menghendaki supaya para murid dan umat percaya itu mesti benar-benar hidup kudus. Karena Yesus Kristus dalam karyanya
yang besar itu telah menguduskan kehidupan para murid dan segenap umat percaya. Karenanya kehidupan kudus itu mesti terus terpelihara di dalam hidup dan karya pelayanan. Kita pasti ingat pesan firman Allah dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Di sana firman Allah dengan tegas mengingatkan kita. Yang penting di sini adalah ketekunan hidup orang-orang kudus dan ketaatan pada perintah Tuhan serta percaya kepada Yesus Kristus. Di sini kekudusan menjadi hal yang penting. Sebab para murid dan umat percaya sedang bekerja dan mewartakan warta keselamatan. Mereka sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Dan Allah yang olehnya pekerjaannya dikerjakan oleh para murid dan segenap umat percaya adalah pribadi yang kudus. Dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-44 dan 45. Bahwa Allah itu adalah pribadi yang kudus. Karena itu semua orang yang mau datang kepadanya mesti ada dalam kekudusan. Dengan demikian, hidup kudus dan hidup dalam kebenaran menjadi faktor yang utama bagi para pelaku pelayanan yang terus berdiri dan bersedia untuk menjadi pewarta keselamatan. Seseorang yang menjadi pewarta keselamatan tidak boleh lagi terikat dengan hal-hal yang keji dan yang najis dalam hidupnya. Dia tidak boleh lagi mengotori tubuhnya, hidupnya yang adalah bait Roh Kudus. Dalam pertama Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 firman Allah dengan jelas berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Itulah sebabnya Yesus di dalam doa ini sungguh mengharapkan agar para murid dan segenap umat percaya dalam kesetiaan mereka untuk mewartakan warta keselamatan itu, kiranya tetap memelihara kekudusan hidup dan kesetiaan mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam doa Yesus, kita juga dengar Yesus menegaskan bahwa kehidupan para murid dan segenap umat percaya bukanlah orang-orang yang berasal dari dunia ini. Para murid dan segenap umat percaya adalah orang-orang yang berasal dari sorga, yang sekarang tengah hidup di dalam dunia untuk sebuah tugas mulia, yakni menjadi pewarta untuk menyatakan salam Allah di tengah-tengah kehidupan dunia. Karena itu sebagai orang-orang milik kepunyaan Allah, memang harus memelihara kekudusan hidup dan keteguhannya untuk hidup dalam kebenaran di dalam hari-hari hidupnya. Selanjutnya, melalui doa ini Yesus juga mengingatkan kepada para murid supaya tetap hidup dalam ketaatan pada firman Allah. Kita ingat Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan tegas berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Atau juga kita belajar di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku." Dengan demikian, semua pekerja Allah, segenap umat percaya
mestilah menjadikan firman Allah menjadi panduan bagi hidup yang mengontrol segala aktivitas dan perilaku dalam hidup ini. Selanjutnya di dalam bacaan firman Allah ini, kalau kita perhatikan dengan baik, Yesus sungguh merindukan supaya segenap umat percaya benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang diagungkan dan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Kita tentu berharap bahwa di dunia yang makin maju dan makin berkembang ini, setiap umat percaya diharapkan tetap hidup, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran bagi hidupnya. Selanjutnya di dalam doa ini, Yesus juga meminta kepada Sang Bapa supaya para murid dan segenap umat percaya biarlah mendapatkan perlindungan dari tipu muslihat dan ajaran-ajaran yang palsu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, kita berharap bahwa sebagai umat yang percaya, yang hari ini hidup di tengah-tengah dunia yang makin maju dengan banyak persoalan ini, biarlah tetap memelihara kekudusan hidup, serta hidup dalam kebenaran, untuk tetap berjuang untuk memperkenalkan Tuhan kepada dunia ini, kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik, supaya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Saat ini, hamba mau berdoa untuk seluruh pelaku pelayanan yang akan melayani dalam ibadah utama di kebaktian Minggu besok. Berkenan Tuhan menolong para pendeta, para penatua diaken dan pengajar yang Tuhan izinkan mengangkat pelayanan besok. Juga seluruh umat Tuhan yang Tuhan akan gerakkan hati mereka untuk ambil bagian dalam ibadah utama. Berkenan Tuhan memberkati, sehingga semuanya sungguh-sungguh ada dan hidup dalam kekudusan serta kebenaran-Mu, dan tetap menjadikan firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran yang menghidupkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah utama pada kebaktian Minggu besok di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.